Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Muldoko turun gunung, Rocky Gerung dijuluki robot tak berhenti, begitu, tak berhati maksudnya begitu ya. Kenapa begitu kan? Ya, Pak Muldoko ini ikut-ikutan begitu. Kok main otot begitu di situ begitu ya. Bahkan Rocky Gerung dicap sebagai robot di situ. Lantas bagaimana dengan orang yang kemudian mengambil alih begitu ya? Partai Demokrat di situ begitu ya, untuk menjegal Anies Baswedan atau ingin menguasai begitu kan, atau menjadi begal begitu kan. Disinilah yang kemudian peran penting kenapa Muldoko ikut-ikutan masalah ini begitu kan. Kenapa semua pejabat relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian di pemerintahan begitu kok begitu bapernya begitu ya. Ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa ya bajingan dan tolol begitu kan. Bukankah inilah kebebasan berdemokrasi begitu. Dan sekarang banyak yang mencari panggung di depan Pak Jokowi begitu ya. Lantas Pak Jokowi mau dukung siapa begitu. Kalau Pak Prabowo jadi ya, maka ya cari muka begitu kan ya kepada Pak Jokowi begitu. Saya kira bahwa dalam hal ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si Muldoko, saya kira bahwa ya di satu sisi cari panggung begitu kan. Kenapa? Ya karena dia mengatakan Rocky Gerung dianggap robot, dia menanggapi seperti itu, padahal Pak Jokowi menanggapi santai-santai aja di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Robot politik itu algoritmanya adalah memecah belah bangsa ya, kata si Muldoko. Saya baca kutipan dari Muldoko begitu ya. Ini yang ditertawakan oleh netizen begitu ya, dari Pocut Sarina Kaum ya. Ini haha, masa dikritik dianggap ya memecah belah. Begal partai baru itu mecah belah ya, karena akan terjadi kegaduhan. Sudah kena tamparan begitu ya. Terlalu lama kita mendiamkan orang-orang dengan seenaknya udelnya mengumbar kebencian di ranah publik, sehingga makin besar kepala dan merasa tak tersentuh. Jangan biarkan kemarahan itu jenderal, katanya begitu ya. Di satu sisi mengatakan begini, kalau memecah belah partai namanya apa? Kalau membelah pecah partai namanya apa begitu kan? Dimanapun jika penguasa bereaksi dengan statement politik dan pengamat dan akademisi dengan menunjukkan kemarahan dan pengencaran, itu pertanda hilangnya kepercayaan diri sekaligus pertanda kalah dan pertarungan untuk terus berkuasa. Ya dibandingkan dengan mengambil partai orang yang tidak punya hak di situ begitu kan ya, mending kritik pemerintah sebagai kontrol di situ begitu kan. Kayak beda begitu kan. Orang mengkritik itu bukan dasar atas rasa kebencian, tapi atas kontrol di situ begitu ya. Kecuali memang yang dikritik itu orang yang biasa di situ begitu, mereka begitu kan tidak dalam pemerintahan, dikritik habis-habisan, baru itu adalah kebencian besar. Tetapi kalau menjadi pemerintah, menjadi pejabat dan sebagainya begitu kan, dikritik kan tidak menjadi masalah karena dia digaji oleh rakyat untuk rakyat, melayani rakyat begitu kan. Kok tiba-tiba ya dikritik tidak mau dan baper, kan ada apa begitu kan ya. Kok pemerintah dikritik seperti itu ya, malah yang kepanasan itu adalah relawannya begitu. Bahkan karena ketika argumen sopan ya, penguasa lalim hanya menganggap angin lalu. Tapi ketika argumen cenderung sinis, malah dianggap menghina. Sebenarnya ini lebih hina itu adalah ia merebut partai orang. Ini kritikan-kritikan dari netizen sudah jelas di situ begitu ya. Saya sebagai rakyat terasa prihatin ketika ada pejabat negara yang tak pernah jadi kader Partai Demokrat, tapi tiba-tiba ingin menjadi ketum Partai Demokrat ya. Di poin itu saya berpikir siapa dalang yang menggelikan pejabat negara itu begitu. Betul begitu kan. Belum menjadi kader tiba-tiba ingin menjadi sebagai ketua umum begitu. Kan aneh di situ logikanya begitu. Pengennya instan ya, tapi tidak mau dalam proses begitu kan ya. Kalau ingin buat tandingan saja buat partai baru di situ. Apa susahnya? Kan begitu logika kita begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Mosok setiap kritik dianggap memecah belah bangsa. Ngaca Pak ya. Apa kebijakan penguasa sudah memberikan kejahatan kepada rakyat? Berapa banyak kabinet rezim ini yang korup, berapa banyak kebijakan yang menyusahkan rakyat, hutang yang dibebankan kepada rakyat. Ya, artinya rakyat lagi begitu. Bayangkan begitu ya. Ketika ya ini begitu kan, ketika LRT salah desain, bagaimana para pemerintah begitu, para relawan Pak Jokowi kok tutup mata dan telinga begitu kan? Kok tidak dikritik habis-habisan begitu? Sayangnya kan di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini sangat menarik begitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Rocky Gerung ya benar begitu ya.
Muldoko turun gunung, Rocky Gerung dijuluki robot tak berhati, katanya begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mendukung penuh akademisi Rocky Gerung yang dilaporkan ke pihak kepolisian usai mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan sebutan bajingan tolol. Yang sangat tepat, saya dukung sepenuhnya untuk itu, kata Muldoko di Istana Kepresidenan. Bahkan di satu sisi Muldoko lantas mengibaratkan Rocky ya sebagai robot. Ya, robot lanjutnya terhadap pinter ya, namun tak memiliki hati. Sama seperti Rocky ya, melihat Rocky punya atribusi ya sebagai profesor, namun seperti tak memiliki hati. Tak hanya itu, juga mengatakan sifat robot pasti ada yang mengendalikan, katanya begitu ya. Jadi saya kira bahwa Rocky Gerung sejak dulu saya rasanya begitu mengkritik habis-habisan pemerintah yang tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di rakyat begitu kan. Maka saya katakan ya kritikan Rocky Gerung itu sebagai kontrol bagaimana ya kebijakan-kebijakan itu pro terhadap rakyat di situ begitu. Bahkan Muldoko melihat ya kritik Rocky Gerung itu sudah tergolong menyerang pribadi presiden dan tak bisa ya ditoleransi karena ia berharap penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Bahkan di satu sisi mantan Panglima TNI itu juga menekankan dalam bernegara harus aturan dan tak boleh sembarangan, juga mengingatkan agar jangan ada yang coba mengganggu presiden. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi ya terhadap situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden, kata Muldoko. Tetapi jangan coba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bagaimana? Kan seperti itu begitu kan ya. Katanya jangan coba-coba ganggu presiden ya. Kalau saya balik, jangan coba mengganggu Partai Demokrat, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat proses dalam demokrasi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah standar begitu kan. Ya, karena itu sebagai kontrol pertama, yang kedua sebagai kebebasan berpendapat di situ sebagai negara demokrasi. Jadi perlahan-lahan kalau pemerintah tersinggung berarti kan melakukan sesuatu yang tidak efektif di situ begitu ya. Jadi pada akhirnya Pak Jokowi santai-santai aja. Kenapa? Relawan-relawannya dan pejabat-pejabatnya yang kemudian ya di situ tidak terima sana sini dan sebagainya begitu. Kok aneh begitu? Saya ingin mengingatkan tugas yang melekat kepada staf kepresiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Ya, di era demokrasi modern hari ini, jangan sok menjadi pahlawan siapapun orangnya begitu. Jabatan hanya sementara, tapi kekuatan rakyat itu menjadi nomor satu di situ begitu kan ya. Walaupun siapapun orangnya kayak begitu kan ya. Jangan ngancam-ngancam seperti itu. Semua orang ya sama di mata hukum begitu ya. Rocky Gerung belakangan ini menjadi sorotan publik ya usai mengucapkan bajingan tolol dalam satu acara ya. Buntut pernyataan itu Rocky Gerung melaporkan ke polisi karena dianggap pernyataan ditujukan untuk menghina Jokowi. Bahkan di satu sisi sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi dan sayap seperti PDIP yang Nasdem telah melaporkan kepada kepolisi ya, melaporkan ke polisi. Bahkan di satu sisi ya, salah satu laporan itu dilayangkan Relawan Indonesia Bersatu yang resmi melaporkan Rocky Gerung dan Defli Harun atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan Muldoko, saya kira bahwa ada kekhawatiran besar ya. Bahkan di satu sisi menurut saya pribadi ya ucapan-ucapan Muldoko ya santai-santai aja begitu. Masyarakat tidak takut, sudah biasa seperti itu begitu kan. Walaupun ya Pak Muldoko bercerita ya karena itu sebagai tanggung jawab sebagai Muldoko, saya kira biasa-biasa aja begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam para netizen, salam inspirasi ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini ya, karena yang masih subscribe ya, yang sudah subscribe masih 5% dan yang belum subscribe 90%. Kita dukung channel ini.